Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desta Maulina dengan NIM 192208995 dari kelas 19 3A02. Di sini saya akan mempresentasikan tugas karakter building dengan judul Keprihatinan Bangsa tentang bencana alam. Bencana alam. Bencana alam dalam bahasa Inggris yaitu natural disaster adalah suatu peristiwa yang terbagi menjadi dua berdasarkan pemicunya. Yang pertama yaitu bencana alam yang terjadi secara alami dapat berupa banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, badai salju, kekeringan, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada bencana alam yang terjadi tidak secara alami. Contohnya adalah kelaparan. Kelaparan yaitu kekurangan bahan pangan dalam jumlah besar yang disebabkan oleh kombinasi faktor antara manusia dan juga alam. Dua jenis bencana alam yang diakibatkan oleh peristiwa di luar angkasa jarang mempengaruhi manusia, seperti asteroid dan badai matahari. Nah, bencana alam menurut Undang-Undang. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan juga tanah longsor. Jenis bencana alam. Jenis bencana alam itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu bencana alam geologis, dan kedua bencana alam klimatologis, yang terakhir bencana alam ekstraterestrial. Bencana alam geologis. Bencana alam geologis merupakan bencana alam yang terjadi pada permukaan bumi. Contohnya yaitu gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, dan juga tsunami. Dua, bencana alam klimatologis. Bencana alam klimatologis merupakan bencana alam yang terjadi karena perubahan iklim yang ekstrim. Bencana alam klimatologis bisa terjadi di wilayah mana saja yang mempunyai potensi terjadinya bencana ini. Contoh bencana alam klimatologis adalah bencana alam kekeringan pada saat musim panas dan bencana alam kebanjiran pada saat hujan. Bencana ini bisa terjadi karena adanya campur tangan manusia yang mengakibatkan terjadinya global warming atau pemanasan global. 3. Bencana alam ekstraterestrial. Bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena sebuah peristiwa yang terjadi di luar angkasa. Biasanya masyarakat masih awam tentang hal ini, tetapi peristiwa di luar angkasa bisa juga berpengaruh pada umat manusia. Contoh dari bencana alam ekstraterestrial yaitu asteroid yang bisa menghantam bumi, lalu badai matahari, dan meteor. Faktor penyebab dari bencana alam itu yang pertama ada menurut United Nations International Strategy for Disaster Reduction, bahaya alam dan bahaya karena manusia dibagi menjadi bahaya geologi, bahaya hidrometeorologi, bahaya biologi, bahaya teknologi, dan penurunan kualitas lingkungan. Lalu yang kedua ada kerentanan yang tinggi dari masyarakat, infrastruktur, serta elemen-elemen pada kawasan yang memiliki risiko bencana seperti bangunan yang tidak layak dan tidak tahan gempa. Lalu yang ketiga, kapasitas yang rendah dari berbagai komponen masyarakat dan pemerintahan. Ancaman yang diakibatkan oleh bencana alam itu sendiri, yang pertama adanya korban jiwa, lalu yang kedua munculnya masalah kesehatan, yang ketiga
adanya gangguan mental, yang keempat mengganggu aktivitas, lalu yang kelima kesulitan air bersih dan juga makanan, dan yang keenam yaitu bisa memperburuk perekonomian. Nah, upaya pencegahan bencana alam. Saya mengambil dari Perka BNPN nomor 4 tahun 2008 yang membagi tindakan pencegahan bencana yaitu pasif dan aktif. Tindakan pencegahan pasif yaitu ada penyusunan peraturan perundang-undangan, lalu pembuatan peta rawan bencana dan pemetaan masalah, pembuatan pedoman atau standar atau prosedur, lalu pembuatan brosur, penelitian atau pengkajian karakteristik bencana, lalu pengkajian atau analisis resiko bencana. Lalu tindakan pencegahan aktif yaitu yang pertama pembuatan dan penempatan tanda-tanda peringatan bahaya, larangan memasuki daerah rawan bencana dan sebagainya. Lalu yang kedua pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai peraturan tentang penataan ruang izin mendirikan bangunan dan peraturan lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana. Lalu yang ketiga, pelatihan dasar kebencanaan bagi aparat dan masyarakat. Yang keempat, pemindahan penduduk dari daerah yang rawan bencana ke daerah yang lebih aman. Lalu yang kelima, ada penyuluhan dan peningkatan kewaspadaan masyarakat. Yang keenam, ada perencanaan daerah, penampungan sementara, dan jalur evakuasi jika terjadi bencana. Nah, bencana alam yang terjadi di Indonesia tahun 2023 periode 1 Januari sampai 30 September. Saya mengambil dari data resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat ada sekitar 890 peristiwa banjir tahun ini, kemudian 858 kejadian cuaca ekstrim, lalu kebakaran hutan dan lahan sebanyak 668 kejadian, tanah longsor 449 kejadian, serta kekeringan 114 kejadian, gelombang pasang dan abrasi 24 kejadian, gempa bumi 23 kejadian, dan erupsi gunung api terjadi sebanyak 2 kali. Korban jiwa dari seluruh bencana yang mengakibatkan 203 orang meninggal, sebanyak 5.257.786 orang menderita dan mengungsi, 5.553 orang luka-luka dan 10 orang menghilang. Dan kerusakan yang diakibatkan dari bencana yaitu 24.972 rumah rusak, terdiri dari 3.379 rumah rusak berat, 3.812 rumah rusak sedang, dan 781 rumah rusak ringan. Selanjutnya, kerusakan terjadi di fasilitas pendidikan sebanyak 344 unit, fasilitas peribadatan yaitu sebanyak 314 unit, serta fasilitas kesehatan sebanyak 52 unit. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.